Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga mengunggah konten hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja melalui akun media sosialnya. Perempuan berinisial VE ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argoyono menjelaskan, VE mengunggah data yang tidak benar terkait Undang-Undang Cipta Kerja di akun media sosial miliknya. Pelaku mengunggah konten hoaks tanggal 8 Oktober atau setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Menurut Argo, motif sementara pelaku adalah merasa kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti, antara lain ponsel, SIM card serta tangkapan layar media sosial pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang keracunan makanan hingga harus dirawat di ruang kelas karena puskesmas kewalahan. Polisi duga kelompok anarko dalang kerusuhan demo menolak Omnibus Law. Halte bus Transjakarta yang rusak berat belum bisa digunakan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Bernadetta Ginting. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari sebagian pendemo yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan ditangkap di Mapolda Metro Jaya, akhirnya dipulangkan usai diperiksa. Para pendemo dijemput oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Dua buruh dari 80 pendemo yang sempat ditahan di Mapolda Metro Jaya dipulangkan. Mereka dijemput oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Salah satu pendemo mengaku ia tertangkap lantaran banyak oknum di luar Serikat Pekerja dan Mahasiswa yang bergabung hanya untuk membuat kerusuhan. Kemarin karena chaos banyak oknum-oknum yang di luar dari anggota Serikat Mahasiswa yang memang punya izin dan lain sebagainya. Di situ ada oknum dari luar anggota seperti anak STM dan SMP, bahkan lebih parahnya lagi anak di bawah umur 13 tahun ikut unjuk rasa atau aksi gitu yang membuat kisruh, membuat chaos suasana di saat aksi kemarin. Hingga saat ini masih ada 87 pendemo yang diamankan terkait dengan demo Omnibus Law. 7 diantaranya kini sudah resmi ditahan Polda Metro Jaya. 80 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Metro Jaya dengan lokasi gedung yang berbeda. Dari Jakarta, Rizky Iskandar, Trisno, iNews melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memantau kondisi sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca demonstrasi Kamis lalu. Pemprov akan terus memantau perbaikan agar fasilitas umum dapat segera digunakan kembali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau kondisi pembersihan puing-puing sejumlah fasilitas umum di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta pada Sabtu pagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 5 pekan stasiun MRT yang dirusak dapat diperbaiki dan berfungsi kembali. Pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perbaikan dari stasiun MRT. Kerugian kerusakan halte mencapai 65 miliar rupiah. Nah, kita tadi memeriksa karena kita ingin memastikan bahwa proses pembersihan sudah tuntas. Tadi malam bekerja lebih dari 250 orang dari
dikeroyok ini tadi, digerebek dari pertamanan, dari sumber daya air, dari Bina Marga, dari pemadam kebakaran, dengan semua alat-alatnya, bekerja sepanjang malam tadi malam, dan alhamdulillah pagi ini sudah tuntas pembersihannya. Nah, kita ingin hari Senin ini sudah bisa digunakan lagi temporer, tapi belum keseluruhannya, karena separuh akan dipakai, separuh mulai. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau halte Transjakarta di kawasan Harmoni yang rusak pasca demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis lalu. Sekitar 20 halte, 2 stasiun, sejumlah pos polisi, dan lampu lalu lintas rusak, termasuk rambu lalu lintas dan cermin juga ikut dirusak. Perbaikan akan dipercepat agar hari Senin dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, pagi ini juga meninjau fasilitas umum yang rusak pasca kericuhan di Stasiun Pasar Senen. Kerugian paling tinggi berasal dari kerusakan sejumlah halte Transjakarta. Pasalnya beberapa di antaranya terbakar dan sebagian fasilitas umum juga masih dibersihkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana bersama Komisioner Kompolnas menjenguk anggota polisi dan masyarakat yang menjadi korban kerusuhan pada demo aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas meminta agar dalang kerusuhan ditindak tegas. Dengan didampingi sejumlah komisioner Kompolnas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mendatangi ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pagi. Dalam kunjungannya, Kapolda menjenguk sejumlah anggota Polri dan TNI serta masyarakat yang menjadi korban kerusuhan demo aksi menolak pengesahan Omnibus Law. Untuk anggota Polri ada 31 orang. Seulangnya 31 orang, jadi 28 ini anggota Polri dan 3 orang anggota TNI. Untuk anggota Polri yang selama ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada sekitar 6 orang. Tetapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan untuk masyarakat itu ada sekitar 3, untuk yang di rumah 30 orang ya. Dalam kunjungan tersebut, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar juga meminta agar pelaku kerusuhan ditindak tegas. Kapolda ya berani kemudian tegas menindak hal-hal yang sudah melakukan pelanggaran itu. Tadi saya sampaikan ada beberapa yang sudah diperiksa dan kemudian akan ditindaklanjuti. Nah, itu harapan kita. Akibat aksi kerusuhan pada Kamis 8 Oktober lalu, 31 anggota TNI dan Polri terluka, 25 anggota telah diperbolehkan pulang, dan 6 anggota Polri masih menjalani perawatan intensif. Sementara dari 30 warga yang sempat mendapatkan penanganan medis, hanya tersisa 4 orang yang masih menjalani perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, adik PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu ditangkap oleh BNNP Sulteng karena memiliki 15 paket sabu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.